konsumen yang memang sudah ditemui atau database yang sudah didapat ini harusnya punya cerita dia. Betul. Dia tahu misalnya siapa namanya gitu kan. Jadi bangun kembali koneksi dengan mereka atau istilahnya reconnect dengan kontak yang udah lama, udah lupa, kita nggak kenal. Kenali dulu konsumen kita, kenali dulu kebutuhannya, ya. Profiling dulu lah konsumen kita supaya nanti melakukan pendekatan ataupun follow up-nya pun itu semakin personal tentunya. Jalan kan keluar ada apa namanya banner badut sulap gitu ya, nomor badut sulap ya, sedot WC dicatat sama dia kan, jadi database gitu ya. Nah itu kan jangan sampai seperti itu gitu maksudnya. Kan tadi dari awal saya sampaikan ya kita harus juga tahu momentum. Misalnya ada momen lebaran, ada momen tahun baru gitu kan. Nah ini kan. Nah kalau tips dari saya itu adalah pertama rubah dulu mindsetnya. Jadi jangan kita termakan oleh. Sebenarnya kan kalau database ini kan sesungguhnya buat sales ini sebenarnya adalah aset osaka sih. Ada panjangannya tuh, osaka. Oh iya Pak. Dadakan banget. Pikir gue udah Taulani. Iya, yang menarik juga ada data yang sering dibahas juga ya di dunia sales ataupun penjualan, bahwa follow up ataupun penjualan itu bukan berhasil di follow up pertama, tapi ke sekian kalinya, ketiga, keempat dan seterusnya gitu ya. Audio Jungle. Audio Jungle. Oke teman-teman, selamat berjumpa lagi di Honda Smart Podcast. Gimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua di sana dalam kondisi sehat ya. Dan teman-teman di sini juga nih ya, Bang Mahfud, Bang Randy ya, mudah-mudahan kita juga dalam kondisi yang sehat. Kayaknya baru kemarin kita take podcast ya. Iya. Saya capek. Oh iya. Habis mudik soalnya. Terakhir soalnya pas take podcast dia pilek-pilek bro ya. Pilek-pilek kayaknya kurang vitamin gitu ya. Tambah kemarin habis mudik juga kan? Habis mudik. Habis mudik. Osaka sih. Ada panjangannya tuh, osaka. Oh iya Pak. Dadakan banget. Pikir gue udah Taulani. Kirain langsung ya ada Osaka gitu ya. Dan oke teman-teman ya. Ini kita sebenarnya tag-nya masih di bulan Ramadan nih teman-teman ya. Kebetulan di mepet-mepet udah mau lebaran kita tag-nya ya. Tadi pura-pura aja nanya mudik dan lain sebagainya ya. Ya jadi teman-teman kemarin kita terakhir membahas materi yang sangat menarik. Dan di kesempatan kali ini, di podcast kali ini tentu kita juga akan membahas materi-materi yang sangat menarik untuk teman-teman. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini mungkin podcastnya atau tema podcastnya saya mau mengajak bercerita dulu nih dengan kondisi yang ada di lapangan. Cerita mudik. Bukan, cerita sales ini di lapangan Bang ya. Biasanya gini, ngomongin database sih sebenarnya. Dan kemarin kita sempat ada training tuh di HPM ya sama Haryanto Kandani, dan itu sangat menarik sekali sebenarnya ya materinya terkait dengan bagaimana kita melakukan follow up ke konsumen. Dan menurut saya itu adalah materi yang sangat bagus ya. Dan ini coba kita tuangkan di podcast ini ya, kita share ke teman-teman sales semua. Dan kenapa ini kita angkat ya? Karena latar belakangnya adalah teman-teman sales kita itu di lapangan, database-nya di handphone-nya itu banyak banget Bang masalahnya. Benar guys ya? Banyak. Ya dia punya 100 bahkan lebih dari 100 atau bahkan dengan jumlah database yang ribuan gitu ya. Cuman database ini jarang banget disentuh. Jarang banget database ini dimaksimalkan dengan baik gitu. Ibarat kata kalau misalkan kita punya warung gitu ya, punya toko, punya gudang gitu ya, barangnya banyak tapi nggak ada yang beli bro gitu. Jadi kan kayak sia-sia aja gitu ya, barangnya banyak tapi nggak ada yang beli. Dan begitu pun sama dengan database. Ibaratnya database ini adalah barang yang ada di gudang kita tapi belum kita maksimalkan ataupun belum kita sentuh. Nah, gimana menurut kalian kalau kita bahas hal itu menarik ya nih di kesempatan kali ini? Cocok. Karena relate pasti banyak kasus ya di lapangan ataupun dari rekan-rekan sales memiliki kegelisahan yang sama terkait database. Iya betul ya. Jadi memang database ini ya cukup apa ya istilahnya ya, penting gitu ya, tapi memang jarang banget disentuh. Iya, kadang
database ini cuma jadi kumpulan nomor handphone doang. Jadi ada di HP tapi ya udah jadi daftar kontak aja gitu. Jadi kalau misalnya memang nanti ditanya, ya mereka mungkin bingung sendiri gitu. Nih ada Pak ini nih, database siapa gitu kan? Dia nggak tahu gitu ini punya siapa. Kayaknya pernah nih saya ketemu, mungkin gitu ya. Tapi mereka nggak tahu nih sebenarnya kan kalau database ini kan sesungguhnya buat sales ini sebenarnya adalah aset. Mau kemana pun nanti dia pergi ya, atau mungkin nanti dia ya nggak tahu ya mungkin ya masih di Honda atau enggak gitu ya. Tapi kalau misal memang nanti dia kemana pun dia berkarir, ya database itu pasti nanti akan dibawa sama dia. Kepake gitu. Betul, hartanya sales itu ya database. Gitu. Jadi sebenarnya dia harus tahu nih konsumen yang memang sudah ditemui atau database yang sudah didapat ini ya harusnya punya cerita dia. Betul. Dia tahu misalnya siapa namanya gitu kan. Terus kemarin punya kebutuhan apa gitu, atau mungkin kemarin mau beli mobil apa, tertarik karena apa dan lain sebagainya. Itu sebenarnya mereka tuh harusnya tahu gitu. punya cerita lah dari setiap database. Jadi nanti kalau misalnya kita mau pola pun kebayang gitu, ada promo BRV nih misalnya nih, kemarin nih ada si Pak ini misalnya nih, atau kemarin saya pernah ketemu misalnya 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu gitu kan, ada orang yang memang pengen beli mobil buat lebaran contohnya, itu kan dia bisa langsung kontak atau dia follow up gitu kan. Nah itu sebenarnya, jadi harus ada punya catatan atau mungkin cerita dari setiap database yang ditemu, jadi bukan cuma sekedar daftar atau kontak telepon di handphone aja. Iya, setuju sih sama Bang Reni tadi yang dijelasin sama Bang Reni juga ya terkait kegelisahan terkait database masyarakat ataupun sales-sales yang ada di lapangan. Nah, jadi sebenarnya masalahnya bukan di jumlah database-nya ya Bang ya. Database yang bisa didapat dimanapun, terutama di era sekarang gitu ya. Kita pameran, kita canvassing, apalagi lewat media sosial sekarang dapat nomor kontak tuh bukan satu hal yang sulit gitu ya. Betul. Karena kita juga di chat duluan. Jadi lebih ke arah cara mengelolanya ini ya Bang ya. Tadi cara mengelola database yang udah kita miliki ini, yang udah kita kumpulkan ini, gimana caranya supaya berkesan pada calon konsumen kita gitu ya. Terus tambahannya lagi, kita mungkin sering gitu ya ngomong sama SPV kita, aduh Pak nih prospeknya lagi sepi gitu ya. Padahal itu sering banget ya teman-teman saya gitu ya. Padahal tadi kayak yang diceritain sama Bang Randy, ketika dicek lagi database-nya gitu ya, ketika cek lagi kontaknya gitu ya, ternyata masih ada database 300 tuh ya yang belum di follow ulang, yang belum di kontak lagi gitu ya. Nah mungkin dari 300 itu ya bisa jadi 10 diantaranya gitu ya, beberapa persen diantaranya ini bisa menjadi hot prospect gitu ya, karena kita nggak pernah tahu dari database yang udah kita kumpulin itu. Betul. Jadi menarik sih sebenarnya. Kalau dari Bang Ren tadi bilangnya satu kata yang menariknya itu adalah harus punya cerita ya database itu ya. Kita harus tahu dulu ini siapa, kebutuhannya apa gitu ya. Dan tadi kalau dari Bang Mahfud bilang database ini juga jangan hanya saja pajangan ataupun kontak yang disimpan di handphone kita saja gitu ya, tanpa kita maksimalkan, sehingga ya tadi muncul kata ke SPV-nya, aduh Pak lagi sepi nih jualan gitu ya. Itu kan sering banget terjadi ya, sering banget muncul kata-kata seperti itu, padahal bukan sepi tapi database-nya aja yang memang belum dikelola dengan baik gitu ya berarti ya. Nah teman-teman ya, ini adalah opening ataupun pembuka di podcast kali ini, dan nanti kita akan coba bedah ya bersama Bang Mahfud dan Bang Randy ya, caranya gimana sih memaksimalkan database yang kita miliki. Langsung aja guys, kita masuk ke segmen berikutnya. Oke, masuk ke segmen yang kedua. Nah, kita akan masuk dulu sebelum kita membahas strategi ini, kita mau masuk dulu ke permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di lapangan terlebih dahulu ya. Masalah pertama adalah sales kita itu sering mengumpulkan database tapi tidak mengenal konsumen. Bener gak sih? Ya maksudnya ada beberapa sales yang beranggapan bahwa semakin banyak database maka peluang penjualan saya akan semakin tinggi, padahal itu belum tentu gitu ya. Karena kita nggak mengenal nih database kita yang sudah kita miliki ini, kita nggak tahu sebenarnya kebutuhan mereka apa gitu ya. Beli mobilnya dulu untuk siapa gitu ya, terus misalkan mobilnya mau dipakai siapa, kita harus tahu dulu supaya nanti ketika kita melakukan follow up kan supaya lebih enaknya Pak, harusnya kan seperti itu ya. Nah menurut teman-teman gimana nih cara mengatasi permasalahan pertama dulu yang mungkin sering terjadi di lapangan? Sales ngumpulin database yang banyak
tapi nggak kenal sama konsumennya atau nggak tahu secara kebutuhannya apa. Ya, jadi kayak ini mungkin ya, sales yang mungkin udah mumet gitu ya. Jadi ditanya, Maksudnya gimana tuh sales jadi ditanya misalnya sama SPV atau sama bosnya, mana ada prospekan nggak? Misalnya gitu kan. Akhirnya jalan kan keluar ada apa namanya banner badut sulap gitu ya, nomor badut sulap ya, sedot WC dicatat sama dia kan. Nah, ini database gitu kan. Nah itu kan jangan sampai seperti itu gitu, maksudnya ini nggak kenal gitu ya, main tulis-tulis aja gitu. Jadi memang kita sebagai sales pun harus, tadi yang saya sampaikan, kita harus tahu nih database ini siapa, harus tahu ceritanya gitu, supaya pada saat nanti kita follow up itu kita bisa lebih spesifik, lebih apa namanya ya, inilah dapat intinya lah kita follow up-nya itu follow up seperti apa. Maksudnya jangan sampai kayak setiap bulan kasih press list, setiap bulan kasih promo, sedangkan kita nggak tahu nih si konsumen ini kebutuhannya apa gitu. Makanya tadi saya bilang mungkin kalau kita udah tahu ceritanya, kita udah tahu siapanya, pada saat misalnya kita sudah ada promo bagus nih di dealer gitu, misalnya kayak diskon BRV yang gede misalnya, atau promo yang memang menguntungkan buat konsumen misalnya untuk BRV contoh. Nah ini kan pas banget kita orang misalnya pas di momen lebaran gitu, jadi pas nih Pak, kemarin kan Bapak pengen beli mobil nih pada saat lebaran, ini kebetulan promonya ada nih. Jadi lebih seperti itu gitu, jadi sesuai sama target gitu, ongoing lah ya, maksudnya melakukan follow up-nya ya. Nggak, sebenarnya konsumennya butuh yang 7-seater, kita nawarin promonya, beliau kan nggak masuk gitu maksudnya ya. Jadi nggak boleh kayak gitu. Oke, jadi intinya adalah jangan asal gitu ya. Jangan asal, kita harus tahu dulu kebutuhan utama konsumen kita apa gitu ya. Oke, ini kan tadi kayak contoh nama Pak Jerry ya. Jadi tahu dulu kebutuhannya, jangan sampai konsumen kita tawarin promo 7-seater ataupun kita jelasin mengenai 7-seater padahal kebutuhannya city car gitu. Kan melenceng gitu ya, ketahuan di research gitu. Jadi kita harus tahu dulu apa yang menjadi kebutuhan konsumen sehingga follow up-nya ini lebih personal gitu ya, lebih menyentuh ke masing-masing database yang kita miliki, gitu ya. Nggak random, nggak sporadis. Kemudian juga bukan hanya sekedar kirim promo aja, tapi komunikasi yang kita jalin ke konsumen itu menjelaskan mengenai solusi yang relevan dengan kebutuhan mereka tadi ya, dengan cara pendekatan dulu dengan apa yang menjadi kebutuhan dari masing-masing database ini gitu ya. Jadi contoh misalkan, oh iya Pak, kemarin kan Bapak sempat cerita tuh ada cari butuh mobil keluarga betul. Kebetulan nih kita ada di Artiva 7-seater, bagasinya juga luas, jadi bisa mengakomodasi kebutuhan Bapak untuk perjalanan jauh dengan keluarga, misalkan seperti itu. Jadi konsumen nih kita pahami dulu kebutuhannya dengan harapan ketika mereka merasa wah ini salesnya ngerti ini kebutuhan saya gitu ya, sehingga responsnya pun akan lebih baik gitu ketika kita melakukan follow up ke database tersebut. Ya, jadi penting juga berarti ya, sama lah poinnya adalah penting untuk kita ketahui dulu memang tujuannya atau butuhnya mobil apa gitu ya, supaya lebih personal juga pendekatannya, lebih enak gitu ya, dan lebih on point aja gitu ya. Jadi jangan sampai masalah pertama ini bukan seberapa banyak jumlah database tentu gitu ya, tapi masalahnya adalah database ini belum berubah menjadi profil konsumen, itu kan yang paling penting. Jadi database tanpa profil konsumen pun rasanya nggak cukup gitu ya. Maka dari itu ada database dan tahu nih profil konsumen kita seperti apa ataupun kebutuhannya seperti apa ya. Padahal semakin kita mengenal konsumen, maka sebenarnya peluang penjualan ataupun peluang closing kita pun akan semakin tinggi gitu ya harusnya. Gitu. Itu ya guys, jadi poin yang harus kita catat ya di segmen ini adalah kenali dulu konsumen kita, kenali dulu kebutuhannya ya, profiling dulu lah konsumen kita supaya nanti melakukan pendekatan ataupun follow up-nya pun itu semakin personal nanti. Gitu ya. Jangan asal catat database sedot WC tadi. Gitu ya. Oke. Oke teman-teman, kita masuk ke segmen yang ketiga ya. Ini juga masih sama nih ya, masih sama terkait dengan fenomena yang masih sering terjadi dulu ya, yaitu adalah follow up-nya yang terlalu singkat. Karena gini, kenapa saya coba membuka pertanyaan seperti ini, termasuk saya pribadi pun menjadi salah satu kontak yang di follow up oleh teman-teman sales juga gitu ya. Contoh misalkan
blast-nya terkait dengan prestis harga mobil gitu ya. Terus misalkan follow up-nya hanya ngirim share doang nih, tiba-tiba random broadcast share harga mobil doang ke saya tanpa ada follow up lanjutan. Tanpa dia juga sebenarnya tahu saya itu butuh mobilnya apa dan butuh mobil kapan juga sebenarnya dia nggak tahu. Nah, kenapa ya fenomena ini sering terjadi ataupun teman-teman sales kita masih melakukan hal seperti itu? Ya, karena bener Iya sih. sih. Bener ya. Sering banget terjadi. Saya jadi kaget ya. Kenapa saya salah katanya? Bener karena memang banyak yang masih seperti itu. Jadi ya udah kirim press list, udah selesai gitu aja. Ya, jadi ini sebenarnya hal yang kurang tepat sebenarnya. Ya walaupun memang kebiasaan sales ya broadcast apa yang memang lagi update gitu ya boleh gitu. Tapi jangan selesai sampai di situ gitu. Karena beli mobil ini kan bukan keputusan yang instan atau cepat ya. Jadi memang beli mobil ini kan barang yang ratusan juta gitu ya. Orang-orang yang ngeluarin uang ratusan juta tuh ya nggak mungkin sih, kebanyakan ya butuh namanya diskusi gitu ya, keluarga atau mau komparasi dengan kompetitor, komparasi dengan produk yang lain. Nah ini kan kita nggak bisa yang langsung nganggap itu tuh instan. Jadi memang ada prosesnya. Jadi jangan sampai udah kirim press list udah selesai gitu tuh jangan. Jadi harus ada ya gali kebutuhan lagi lah. Ada lanjutannya gitu maksudnya ya. Oke, karena memang ya tadi pertimbangannya konsumen itu guys ya. Contoh deh kayak misalkan teman-teman sales yang mungkin broadcast ke saya sebenarnya dalam membeli mobil itu ya bukan keputusan yang instan, tentu harus ada diskusi dulu mungkin gitu ya, ada pertimbangan dan lain sebagainya. Betul sih gitu ya. Jadi jangan kirim price list ya, tapi tambah juga dengan menggali kebutuhan yang lain maksudnya gitu ya. Iya, betul. Iya, yang menarik juga ada data yang sering dibahas juga ya di dunia sales ataupun penjualan, bahwa follow up ataupun penjualan itu bukan berhasil di follow up pertama, tapi ke sekian kalinya, ketiga, keempat dan seterusnya gitu ya. Sering kita dengar mengenai statement tersebut. Jadi artinya konsumen betul butuh waktu untuk pertimbangan, butuh diingatkan lagi dengan kita sebagai salesnya gitu ya. Kalau butuh apa-apa bisa hubungi kita, konsultasi ke kita sebagai konsultan, sebagai konsultan otomotif. Nah kalau baru follow up satu kali ataupun baru seminggu habis itu udah nggak ada komunikasi lagi, ya berat lah kalau menurut saya ya, saya pribadi. Jadi otomatis hubungan dengan konsumen ini akan terputus, akan berhenti sampai situ. Iya. Dan ketika konsumen akhirnya sudah siap untuk budgetnya, keputusan pembeliannya, tiba-tiba ada sales lain yang masuk di depan. Nah itulah yang menjadi kehilangan peluang, kehilangan penjualan kita setuju lagi. Jadi follow up ini butuh konsistensi tadi ya. Jadi bukan hanya sekedar ngejar closing aja untuk bisa target di bulan ini, tapi ngejaga juga komunikasi kita dengan konsumen. Jadi bukan hanya sekedar kirim price list, tapi ada komunikasi yang dibangun di sana. Kadang bukan melulu terkait jualan aja ataupun prestis boleh, oke sesekali gitu ya, update promo juga oke, tapi bisa juga tips-tips kita bagikan, informasi bermanfaat untuk konsumen terkait perawatan kendaraan, itu oke kita share ya untuk membangun kedekatan dan komunikasi dengan konsumen, atau fitur mobil yang relevan dengan kebutuhan mereka. Tadi balik lagi ya, harus tahu juga kebutuhan mereka itu supaya mereka ataupun konsumen kita, database kita merasa diperhatikan. Ya. Menarik sih tadi bahasanya tuh yang tadi lebih ke konsumen, customer kita itu memutuskan untuk membeli itu bukan, justru poinnya bukan yang pertama kali ya, maksudnya bukan kepada sales yang pertama kali ketemu gitu, maksud saya ribet banget ya, tapi justru ya sales yang terakhir yang selalu berhubungan ya, itu justru yang memutuskan membeli di sales tersebut gitu ya. Karena hubungannya masih hangat nih, masih terjaga dan lain sebagainya. Ini sering banget terjadi masalahnya di lapangan, karena banyak banget sales yang cerita, aduh Pak, saya di tengah jalan di tackle sama sales lain, betul ya? Karena kan seperti itu yang terjadi. Nah ini juga menjadi introspeksi untuk kita, apakah mungkin selama ini kita juga membangun hubungannya belum maksimal gitu ya, ataupun follow up-nya terputus di satu kali follow up selesai ya, padahal mungkin sales lain justru dia menjaga banget hubungannya dengan konsumen ataupun dengan customer tersebut gitu ya. Nah iya, itu juga termasuk tuh ya, menarik tuh bahasanya ya. Dan tadi dari Bang Mahfud bilang bukan hanya saja
kirim price list tapi Informasi, info yang untuk mereka ya, tips dan lain sebagainya itu juga boleh gitu ya, karena konsumen kita rasanya juga kayaknya nggak keberatan ya kalau Nggak kita share kurang. gitu ya. Kita sendiri, kita personal pun kalau misalkan dapat info-info yang bermanfaat ya Seneng ya justru ya, oh dikasih masukan, dikasih ilmu gitu ya. Oke baik. Nah, berbicara nih terkait dengan follow up, saya mungkin mau coba gali lagi lebih dalam agar teman-teman saya semua di sana punya gambaran gitu ya. Ada nggak sih contoh mungkin template lah, ataupun mungkin salah satu contoh aja untuk melakukan follow up ke konsumen kita? Ada nggak? Supaya bisa langsung ngena aja gitu. Yang biasanya terjadi dan menurut saya kurang optimal adalah pada saat misalnya ada contoh nih ya, contoh misalnya konsumen nanya ke sales gitu, atau misalnya ada iklan masuk gitu ya, call in masuk gitu ya, konsumen nanya gitu, Mas harga HRV berapa misalnya. Iya. Nah sales tuh biasanya secara apa namanya, dia tuh langsung ngirim price list, langsung ngasih tahu harganya gitu ya. Oh iya pak, ini pak gitu ya, harganya sekian gitu ya. Atau mungkin langsung ngasih tahu promonya, diskonnya sekian pak gitu ya, ini ada promo ini gitu. Nah itu sebenarnya apa namanya, kurang optimal atau kurang tepat ya, apalagi kalau misalnya memang teman-teman cuma ngasih hal tersebut terus udah selesai. Iya. Nah itu adalah hal yang memang kurang tepat. Yang seharusnya adalah pertama teman-teman bertahap ngasih informasinya, jadi jangan langsung jeder gitu ya, harganya sekian, promo sekian, ada apa aja gitu ya. Nah itu kalau bisa bertahap, dan juga yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai selesai di situ, karena kalau misalnya memang selesai di situ ya sayang banget, karena sebenarnya itu ada peluang buat kita bisa ngobrol, buat ada percakapan tambahan, lanjutan gitu ya, misalnya kayak oh ya boleh pak gitu ya, sebelumnya mohon maaf dengan bapak siapa gitu ya, ini rencananya buat bapak, keluarga, istri atau anak. Nah jadi ada pertanyaan yang memang lebih spesifik nih, nanti kan pertanyaan seperti itu akan membuka jawaban-jawaban yang memang lebih apa ya, kalau kita bahasnya ya lebih ini aja lah, lebih berlanjut lah, jadi terbuka gitu. lebih terbuka, betul. Jadi pembicaranya akan lebih terbuka. Oh iya ini buat istri saya, jelas dong berarti kan. Nah nanti kita misalnya bisa tanya sebelumnya pakai mobil apa pak, mobil istrinya gitu, rencana mau ganti atau tambah. Nah itu kan jadi ada obrolan lanjutan, karena yang selama yang terjadi kadang si sales ini mengeluhnya itu kadang yang saya dapati adalah, ya pak gimana ya caranya, saya udah ngirim harga, udah ngirim promo, udah konsumennya hilang gitu. Ya iya yang kita lakukan cuma pak kapan pak pesan, pak kapan pak booking, kapan pak ketemu, padahal kita baru ngirim harga tapi kita udah maksain buat bisa closing. Itu kan kayaknya ya kayak dipaksa gitu ya rasanya ya. Konsumen kan jadinya ngerasanya kayak jenuh atau mungkin kayak nggak nyaman, jadinya ya wajar kalau dia tiba-tiba hilang ya. Nah itu yang mungkin harus kita lakukan, jadi kita ajak ngobrol dulu, kita gali kebutuhannya dulu gitu. Iya, jadi jangan perlakuan konsumen seolah-olah jadi target gitu, jadi sasaran. Betul. Jadi kayak kok gini nggak, ini jadi SPK nggak, abis itu ditakut-takutin unitnya tinggal satu loh pak. Gitu ya. Jadi pola yang baik ini sebenarnya memberikan value pada lawan bicara kita, lawan komunikasi kita, database konsumen kita, apalagi istilahnya ya. Jadi value ini bisa berupa informasi tadi ya, tips gitu, solusi terhadap kebutuhan mereka yang tadi sudah digali juga, ngobrol terbuka gitu ya, kita bisa kasih solusinya. Kemudian yang ketiga juga untuk menjaga komunikasi ataupun hubungan kita dengan konsumen. Itu ya 3 nilai ataupun value yang kita bisa berikan kepada database ataupun ketika melakukan follow up. Contoh misalkan ya, salah satunya tadi untuk memberikan solusi. Kita pernah dengar konsumen ini, database ini concern terhadap harga ataupun pembiayaan. Nah ketika follow up bisa kita hubungi lagi Pak Jerry gitu ya, selamat sore, kemarin kan Bapak sempat concern terhadap cicilan ya Pak. Nah ini saya buatkan simulasi kredit yang baru Pak, yang lebih ringan, mungkin bisa jadi pertimbangan Pak Jerry dengan keluarga. Terus terima kasih Mahfud Honda. Nah itu kan bisa jadi salah satu skrip ya. Iya sih. Skrip untuk follow up lagi ke konsumen kita yang udah seminggu kemarin nggak ada kabar. Jadi untuk matching gitu ya, sekaligus menunjukkan juga kepedulian kita gitu ya, bahwa kita sebagai sales itu mendengarkan kebutuhan konsumen terkait budget tadi. Atau contoh lainnya gitu yang misalkan follow up yang mau menjaga hubungan dengan konsumen. Jadi kadang follow up itu nggak harus melulu terkait jualan, bisa kita sapa, selamat malam Pak Jerry gitu ya, semoga sehat selalu,
kebetulan saya dapat video mengenai fitur Honda terbaru nih Pak yang cukup menarik di HR-V, yaitu mobil yang Bapak pengen SPK nih kemarin. Iya. Saya kirim ya Pak ke Bapak, Oke. mungkin bisa jadi tambahan referensi. Terima kasih Mahfud Honda. Nah contoh-contoh kecil seperti itu ya, jadi yang sering rekan-rekan sales mungkin lupakan ataupun kesampingkan, Iya. mencantumkan nama di akhir Follow up, komunikasi ya. chat ataupun follow up tadi ya. Jadi ketika kita memberikan kesan tersebut di setiap chat, informasi, tips, trik dan lain sebagainya itu akan teringat gitu ya oleh konsumen. Jadi ketika mereka memang udah siap untuk closing, udah ada kebutuhan, udah budgetnya ready, mereka teringat dengan Mahfud Honda Oh, oke. yang ada di akhir, walaupun informasinya bukan follow up untuk ayo Pak SPK, ayo Iya, Pak. betul. Setuju ya. Ya menarik sih sebenarnya ya. Jadi apa ya, kalau dari Bang Mahfud tadi yang masih saya ingat bahwa teman-teman ketika kita melakukan follow up ini kita juga harus punya value. Ya value-nya itu adalah ya tadi kita bisa memberikan informasi yang saya catat ya, terus solusi dan tetap menjaga hubungan kita dengan konsumen kita. Itu menarik sih. Saya pun mungkin kalau menjadi konsumen, customer ketika diperlakukan seperti itu nyaman kayaknya ya. Maksudnya kayak iya. Karena ngertiin gitu. Mereka salesnya tahu nih bahwa saya lagi suka HRV, ternyata dia nge-share nih terkait video-video yang memang menunjang ataupun terkait dengan video HRV tersebut. Jadi saya lebih paham lagi, lebih yakin lagi bahwa pilihan saya tetap memutuskan untuk HRV gitu ya. Jadi ada value, dan tadi menariknya di setiap akhir pesan ataupun follow up-nya ya dicantumkan nama kita guys ya, walaupun itu hal yang kecil tapi impact-nya luar biasa gitu ya. Dan kalau misalkan bayangin aja, saya jadi membayangkan gini, bayangin aja kalau misalkan kita melakukan follow up-nya sering gitu ya, seberapa sering dia mengingat nama kita, ada tulisan tadi Mahfud Honda, follow up lagi Mahfud Honda. Jadi di otak saya, dalam bawah sadar saya bahwa merasa oh ya kalau sales Honda ya Mahfud, nggak akan jauh-jauh dari itu, berarti gitu ya. Iya. Itu yang kita berikan kepada konsumen. Betul ya, kesan itu yang ingin kita berikan ke konsumen kita supaya mereka ingat kepada kita sebagai seorang sales. Itu salah satu ini metode hypnoselling. Benar. Berulang terus ya, seakan-akan ya tertanam aja di alam bawah sadarnya gitu ya. Kita ada kebutuhan ya secara refleks Iya. ingatnya situ. Betul. Kalau ini untung langsung ya. Hipnotis itu. Hipnotis. Oke teman-teman ya, kita akan coba bedah lagi terkait dengan tips and trick yang berikutnya. Lebih seru lagi nih guys. Oke guys, masuk ke segmen yang keempat. Tentu ini kita akan coba lebih dalami lagi ya terkait dengan follow up ini. Yang terjadi juga di lapangan adalah ya, kalau misalkan yang sudah tadi kita bahas itu adalah konsumen-konsumen yang mungkin baru saja kita dapatkan database-nya, baru nemu database-nya, entah dari pameran, betul ya, entah dari Kanvasi, entah dari media sosial, itu masih hangat. Mereka masih tahu kita sebagai salesnya, kita pun masih tahu dan ingat oh ini konsumen ketika di pameran. Gampang, follow up-nya relatif lebih mudah ya. Tapi ada satu hal yang menjadi pertanyaan berikutnya nih untuk kita bahas di hari ini, yaitu adalah bagi database yang sudah lama sekali ada di kontak kita tapi sudah kita lupa nih nggak diapa-apain database ini. Ya, kita udah lupa kapan dia datang ke showroom, bulan berapa dia datang ke kita, nanya produk apa dan lain sebagainya. Intinya database yang udah lama deh. Kita pun lupa, konsumennya pun pasti udah lupa kepada kita. Ini siapa gitu, sales mana dan lain sebagainya. Nah teman-teman, terkait hal ini gitu ya, yang menjadi pertanyaan ataupun yang terjadi di teman-teman sales adalah biasanya teman-teman salesnya pun ragu untuk melakukan follow up lagi, ataupun misalkan dia bingung ya, aduh saya follow up ya konsumen ini ya, database yang ini ya. Nah menurut kalian ada nggak sih guys tipsnya atau saran untuk teman-teman sales yang sudah punya database yang tadi yang sudah lama banget, gimana ada nggak cara mengatasi itu? Oke, ini sebenarnya relate ya, pasti banyak yang mengalami hal tersebut. Jadi di kontaknya udah banyak tapi udah lupa nih soal konsumen yang mana, Betul. di mana gitu ya.
Nah kalau tips dari saya itu adalah pertama rubah dulu mindsetnya. Jadi jangan kita termakan oleh ketakutan tersebut. Baru ini konsumennya udah beli lagi, mungkin udah beli kali ya sama sales lain, udah beli mobil kali ya, kalau sekarang udah SPK kali udah ada mobil baru di rumah. Nah itulah yang kita hilangkan tuh mindsetnya. Jangan kita termakan dengan pemikiran tersebut. Kadang perlu kita ingat lagi dengan segmen tadi ya, di segmen sebelumnya, konsumen sering membeli dari sales terakhir yang menghubungi mereka, bukan yang pertama kali menghubungi mereka. Nah itulah yang mindset yang benar yang harus kita pegang betul gitu ya. Jadi ya udah nggak apa-apa, enjoy aja, follow up aja, kontak aja gitu ya, tapi nggak melulu langsung tanya terkait penjualan, tanya terkait kan nggak seperti itu. Jadi bangun kembali koneksi dengan mereka, atau istilahnya reconnect dengan kontak yang udah lama, udah lupa, kita nggak pernah follow up lagi. Cukup dengan hal sederhana kita sapa aja gitu ya. Halo Pak Jerry, apa kabar gitu ya, saya Mahfud Pak dari Honda gitu ya. Beberapa waktu lalu kan kita pernah ketemu Pak di pameran gitu ya. Bapak dan keluarga gimana kabarnya sekarang? Udah sesederhana itu aja, nggak perlu dikejar lagi terkait jualan. Intinya adalah reconnect tadi ya. Jadi yang udah lama nggak kita kontak, yang udah lama kita kontak, coba dihubungi lagi biar ini lagi. Oke. Jadi penting sekali, berarti mindset itu yang paling penting ya. Kita harus coba rubah dulu, jangan merasa ya kita termakan oleh pikiran kita sendiri yang belum tentu itu sebenarnya terjadi juga gitu kan ya. Ya better ya kita coba aja dulu dengan cara tadi reconnect ya, menjalin hubungan kembali ya, walaupun hanya sebatas selamat nanya kabar gitu ya, memperkenalkan diri kita lagi, ibarat kata kita ngechat mantan yang udah lama. Wah betul. Ini jagonya nih. Enggak, kata teman saya. Itu pengalaman teman saya udah nggak boleh. Ya, oke. Saya sih setuju ya kalau. Kopi bang ya. Ya, nggak dilihat tuh di kotanya belum ada setuju loh. Iya, jangan, kita punya dreams. Dreams apa? Dreams Cafe. Dreams Cafe. Aduh. Masuk. Oke, jadi memang saya setuju juga dari mindset ya tadi benar ya Bang. Ya, jadi ubah dulu tuh ketakutan tuh hilangkan. Ya, terus juga tadi reconnecting benar, karena memang kalau udah lama-lama ini ya paling nggak tadi ya kayak sapa mantan aja gitu ya, ada say hello gitu biar Gimana tuh Bang? biar ya yang tadinya mungkin udah duduk ya kan mulai berbunga-bunga. Jadi memang ya perlu tadi reconnecting, tapi memang juga ada beberapa hal mungkin tadi saya tambahkan ya, kita juga harus tahu momentum ya. Kan tadi dari awal saya sampaikan ya kita harus juga tahu momentum. Misalnya ada momen lebaran, ada momen tahun baru gitu kan. Nah ini kan juga biasanya jadi apa namanya, hari raya yang sales juga ya. Kita bisa nawarin nih, oh iya kemarin ada di konsumen yang mungkin butuh pas akhir tahun karena memang bonus akhir tahunnya cair misalnya. Nah, ini kita bisa nih kontak-kontak lagi nih orang-orang yang memang dulu pernah ada obrolan seperti itu ya. Dan dasarnya memang tadi kita udah harus kenal dulu sama orang yang kalau kita nggak kenal nggak akan dapet. Jadi cuma jadi kontak doang seperti biasa gitu ya. Dan juga memang perlu adanya variasi teman-teman. Jadi jangan cuma chat doang, tapi juga ada mungkin konten-konten misalnya kita kirim gambar gitu ya, gambar pap gitu kan ya. Wih, bahaya. Tapi juga siapa halo Pak gitu. Ini takutnya yang cewek-cewek ya mungkin ya. Aduh, pengalaman banget kayaknya. Jangan ya, jadi Sering. kadang ada ya. Aduh, jangan ya, ngeri juga ya. Jadi memang jangan cuma chat ya, ada foto ya, foto terkait dengan gambar mobil terbaru atau gambar fitur-fitur dari mobil terbaru atau mungkin dengan video ya. Video-video sekarang kan banyak tuh video-video memang storytelling ya, yang cerita terkait dengan perawatan mobil misalnya atau tips berkendara atau yang lain sebagainya. Itu kan juga bisa tuh jadi bahan buat kita follow up ya. Dan memang untuk follow up ini juga jangan yang setiap hari mungkin, tapi ada jadwal. Jadi misalnya per hari pertama udah follow up nih, nah besok jangan langsung di follow up lagi, tapi mungkin nunggu 2-3 hari atau mungkin seminggu gitu ya. Nah itu ada jedanya gitu, jadi jangan sampai nantinya
konsumen juga jadinya bosan itu karena memang isinya chat doang contohnya Ataupun risih bahkan ya. betul takutnya ya. karena sebenarnya konsumen yang mungkin tadi ya kita kan bahasnya konsumen yang udah lama nih yang udah memang ya tadi ya udah nggak berkembang lagi ya dalam artian gitu ya. Nah ini jangan dianggap juga sebagai konsumen yang nggak potensial karena sebenarnya semua database semua orang yang kita temui itu adalah potensial. Jadi lebih sih. Ya, menarik nih ya. Berarti cukup memberikan insight sekali untuk kita semua teman-teman ya, terutama cara menangani database yang sudah lama, kitanya pun lupa, bahkan konsumennya pun udah lupa kepada kita. Pertama dari Bang Mahfud tadi lebih ke mindsetnya dulu harus kita rubah ya. Yang kedua tadi lebih ke arah reconnect lagi gitu ya, itu yang cukup penting. Tadi dari Bang Ren juga gimana caranya kita bisa meng-follow up konsumen yang sudah lama tadi ya, salah satunya tadi dengan cara momentum ya. Momentum seperti ini, mau lebaran, mau tahun baru misalkan, ataupun momentum hari-hari besar ya. Atau mungkin bisa juga kali ya ketika Honda punya produk baru ya, bisa ya, itu juga kita bisa sampaikan ke mereka. Kemarin prelude gitu ya, prelude dan mobil-mobil lain itu bisa kita info. Terus juga tadi momentum sudah, dan terakhir tadi lebih ke strateginya ya. Jadi harus variatif. Ya variatif berjenjang juga maksudnya ya. Jangan setiap hari kita follow up terus gitu ya. Ya itu juga harus kita batasi ya supaya tidak terasa spam kepada mereka. Gitu ya. Luar biasa teman-teman, di podcast kali ini kita banyak dapat insight gimana cara kita bisa memaksimalkan database yang kita miliki ya. Setuju dengan Bang Ren tadi gitu ya, bahwa database ini bukan artian tidak ada hal yang bisa kita ambil, justru kita bisa mendapatkan closing ataupun konsumen baru dari database yang kita miliki gitu ya. Dan teman-teman, mungkin sebelum kita akhiri podcast di kesempatan kali ini ada sedikit quiz nih. Wah, apa Quiz gitu ya. Jadi di podcast kali ini nanti akan kita berikan hadiah bagi teman-teman yang ya bisa menjawab pertanyaan yang akan saya sampaikan. Nanti silakan ditulis di kolom komentar ya. Kira-kira tapi seputar yang kita obrolkan tadi, nggak akan jauh-jauh dari situ gitu ya. Nanti kira-kira yang bisa menjawab dengan tepat ya, itu nanti kita akan berikan hadiah. Kita akan acak secara random ya. Kita akan cari jawaban yang tepat dan kita akan random nanti, dan kita akan kirimkan hadiahnya ke dealer teman-teman ya. Tapi jangan lupa ditulis namanya ya. Misalkan nama dan dealer ya kalau bisa ya. Misalkan jawaban, nama, terus dealernya dari mana gitu ya, supaya nanti kita juga bisa trace ya. Gampang trace-nya ke teman-teman, itu lebih mudah. Nah pertanyaannya silahkan ya dilihat lagi ke belakang ya, ke podcast tadi ya. Pertanyaannya sederhana ya. Menurut pembahasan di podcast tadi, follow up yang baik itu seharusnya memberikan 3 hal kepada konsumen. Ada 3 hal tadi ya. Ada 3 hal. Apa saja hal yang bisa kita lakukan ya, dalam artian memberikan follow up terbaik ke konsumen kita? Ada 3 hal tadi yang Pak Mahfud sampaikan. Saya kasih clue tuh tadi yang Pak Mahfud sampaikan. Kira-kira apa saja poinnya? Apa tadi? Silakan nanti ditulis di kolom komentar, teman-teman silakan diisi ya. Kira-kira 3 hal apa yang paling penting dalam melakukan follow up tadi ya. Silakan nanti ditulis. Jangan lupa ditulis juga nama dealer, nama teman-teman sama nama dealernya gitu ya, supaya nanti kita bisa kirimkan hadiahnya ya. Gitu ya. Ada yang ditambahkan dulu guys sebelum kita akhiri? Ini kalau mohon maaf maksudnya ini dealernya dealer Honda Ocean Java aja ya. Dealer Honda motor gitu kan, atau mungkin dari brand lain gitu kan. Nah itu kita nggak kasih gitu ya. Ada tiba-tiba dari Honda Surabaya Jawaban ya. Masuk Bisa kita ngirimnya. Nggak bisa kita Iya. Baik, betul ya. Pokoknya hadiahnya kepake banget lah. Iya, kepake banget ya untuk Anda dan keluarga dan siapa aja itu ya. Rio berarti. Mobil ya. Saya juga mau dong ya. Ada yang disampaikan Bang terakhir? Cukup ya. Oke teman-teman ya, thank you, terima kasih banyak sudah menonton podcast kita di kesempatan kali ini ya. Jangan lupa teman-teman untuk di like, di subscribe ya, dan di share kalau misalkan merasa bahwa podcast ini penting. Silahkan di share juga ke teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman di subscribe ya channel YouTube kita Honda Ocean Java, dan berikan like di podcast kali ini.
Thank you guys. Sampai berjumpa di podcast kita berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.